Bismillahirrahmanirrahim. Wasilah hukum mengajarkan kita untuk patuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi, pada pertemuan kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang korupsi. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang ruang lingkup korupsi. Nah, ini boleh kalian apalkan ya. Jadi kalau di kelas ini sebelum mulai proses belajar mengajar harus eh, melakukan tepuk pak, yaitu eh, tepuk pak ya, jujur, disiplin, tanggung jawab, prok prok prok, mandiri, sederhana, kerja keras, prok prok prok. Berani dan peduli, jangan lupa untuk adil, anti korupsi tanamkan sejak dini. Prok, prok, prok. Nah, seperti itu ya. Jadi harapannya dengan menghafal seperti ini dalam bentuk lagu ya, nilai-nilai anti korupsi ini akan tertanam dalam diri setiap kita ya. Karena semua orang berpotensi untuk melakukan kejahatan korupsi. Nah, ini ah, di layar terlihat ada gambar ya. Gambar ini ada orang tenggelam nih ya. Ada orang tenggelam, tampak tangannya melambai-lambai dan kita lihat juga nih ada orang sedang berjalan ya di tepi laut ya. Ini entah laut apa sungai gitu ya. Nah, kaget dia ada orang tenggelam. Dari mimik wajahnya terlihat kaget. Lalu kira-kira apa yang akan dilakukan orang ini? Mari kita lihat. Ya, oh, ternyata orang yang melihat orang tenggelam ini terjun ya ke laut ya. Mau ngapain ya terjunnya? Mari kita saling tebak-tebakan. Kira-kira mau ngapain? Mau nolong kayaknya ya. Mari kita lihat slide berikutnya apakah benar mau menolong. Ah, ternyata inilah perilaku kejahatan. Eh, Menggambarkan beginilah sifat seorang koruptor ya. Ketika melihat sesamanya sedang membutuhkan pertolongan ya karena jiwanya terancam tenggelam, datang koruptor ini bukannya menolong malah dia mencuri jam tangan yang ada di tangannya yang orang mau tenggelam. Ini gambaran betapa jahatnya luar biasa seorang koruptor ya. Lanjut, nah ini ada gambar ya. Gambar. Nah, ini hmm, contoh kasus yang melibatkan Menteri Sosial ya. Inisialnya PB. Walaupun sebenarnya ini sudah ingkrah ya. Status hukumnya udah ingkrah. Akhirnya udah vonis 12 tahun penjara. Tapi tidak apa-apa, saya tidak menyebutkan nama aslinya. Ibu kasih inisial PB. Silakan kalian cari sendiri siapa sih PB itu yang merupakan Menteri Sosial ya. Nah, itu menteri ini merupakan salah satu ya memiliki skandal besar dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia ya. Nah, pada tahun 2020 ya, 2020 itu kan kan COVID-19 itu tahun 2019 belum sampai ke Indonesia. Baru tahun 2020 itu mulai ya jadi menjadi wabah pandemi yang luar biasa ya sehingga negara harus mengucurkan dana bantuan sosial karena eh, eh, para pekerja itu atau masyarakat terkena kebijakan
apa namanya pembatasan sosial ya, sehingga karena adanya kebijakan pembatasan sosial tidak boleh bertemu satu sama lain gitu ya. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK ya, berhenti beroperasi. Nah, itulah pemerintah ini mengucurkan anggaran untuk apa namanya dalam rangka pengadaan apa namanya bansos ya, bantuan sosial berupa paket sembako ya. Nah, total itu kalau tidak salah itu 5,9 triliun. Nah, itu terungkap dikorupsi oleh PB dan kawan-kawan itu ya, hmm, bahwa di situ ada praktik suap yang melibatkan pejabat di Kementerian Sosial. PB itu sebagai menteri ya, eh, dan ter apa namanya ketika dalam sidang dikatakan suapnya sebesar 32,4 miliar ya. Nah, itu dari para pengusaha penyedia bansos. Nah, suap itu dikumpulkan melalui pemotongan fee ya sebesar Rp10.000 per paket bansos. Bayangkan, ya ada berapa ribu paket bansos, setiap paket dimintain pemotongan fee sebesar 10.000. Jadi ini gambaran menteri yang tidak punya moral ya. Eh, sudah kaya, boro-boro mau membantu korban COVID-19, malah bantuan sosialnya apa namanya dipotong ya untuk dia mendapatkan fee. Nah, dan Menteri PBJB ya, bukan PBJB ini tidak sendiri ya. Jadi ada PPK. Jadi PPK-nya namanya JS ya. PPK itu singkatan Pejabat Pembuat Komitmen. Nah, pejabat pembuat komitmen, jadi dia kalau ada kontrak-kontrak dia nanda tangan ya. Kemudian memang itu rawan korupsi ya. Kemudian ada yang lagi eh, KPA. KPA itu biasanya itu ya KPA ya. Jadi KPA itu singkatan dari kuasa pengguna anggaran ya. Eh, kalau di Dinkes berarti Kepala Dinas Kesehatan. Kalau di Poltekkes ya setingkat Poltekkes gitu ya, itu bisa direktur. Terus misalnya dia apa ya, ya seperti itulah gambarannya seperti itu ya. Nah, eh, kuasa pengguna anggarannya ya, jadi semacam kepala kantor lah seperti itu. Nah, kasus untuk eh, apa korupsi biaya bantuan sosial itu ya, jadi fee fee yang dimintakan itu ya, kemudian eh, pengusaha itu memberikan atau menyetorkan kepada JB ya, fee itu melalui perantara. Nah, memberikan fee itu pengusaha kepada JB melalui perantara, yaitu pada ya dalam persidangan itu waktu itu disebutkan ya, pokoknya sekitar bulan Agustus. Lalu eh, si JB ini kemudian dikenai pidana korupsi ya, pidana tindak pidana korupsi dan dipenjara selama 12 tahun dengan denda sekitar 500 juta ya. Namun dia harus mengganti uang yang dikorupsi. Tapi tidak sepenuhnya ganti ya, yang karena kan yang dikorupsi 32,4 M. Nah, dia harus ganti kok cuma 14 M lebih ya. Nah, ini harus dibayarkan dalam waktu
1 bulan. Kalau enggak, maka akan disita hartanya. Nah, inilah gambaran kebejatan moral ya, kebejatan moral dan kejahatan luar biasa dari para koruptor. Dan yang notabene justru ke para pejabat tinggi negara ya, yang sebenarnya mereka itu sudah berkecukupan ya. Jadi korupsi bukan karena tekanan kehidupan kesulitan gitu ya, bukan. Kemudian apa sih korupsi itu? Nah, pertanyaannya. Nah, korupsi itu merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan ya untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok secara tidak sah yang merugikan kepentingan publik atau negara. Nah, korupsi ini terjadi ketika seseorang yang diberi tanggung jawab dan kekuasaan seperti pejabat, ya, pegawai atau siapapun dalam posisi kepercayaan, ya, dan menyalahgunakan kekuasaan itu dengan atau untuk kepentingan pribadi, seperti menerima suap, mencuci uang negara, money laundry ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, contoh korupsinya misalnya seperti menerima suap itu tadi ya. Hmm. Nepotisme juga itu bagian dari korupsi, penggelapan dana. Nah, kalau untuk di lingkungan kampus ini yang sering terjadi ya, karena kampus itu ada akademisi juga mahasiswa itu kan ya, eh, biasa kan akhir program itu menyelesaikan skripsi atau KTI. Nah, ini biasanya melakukan plagiarisme. Nah, ini korupsi ini diilustrasikan ulat yang memakan apel ya. Nah, jadi ini gambaran ini mewakili tindakan korupsi ya. Jadi ulat ini mulai masuk secara halus tersembunyi. Begitu juga dalam tindak korupsi ya. Nah, tapi perlahan-lahan ini ya menggerogoti nilai, kekuatan dan kepercayaan yang ada di dalam sistem ya. Nah, kemudian merusak ya dari dalam. Sama seperti ulat ini. Jadi merusak dari dalam yang tidak langsung terlihat dari luar, tapi membuat apel ini busuk dari dalam. Nah, korupsi juga seperti itu, sering dilakukan secara diam-diamnya, baru terasa dampaknya ketika sudah terlambat. Jadi, satu tindakan kecil ini bisa merusak sistem besar seperti ulat ini, ya, bisa merusak satu apel, satu buah apel. Nah, ini menggambarkan satu tindakan korupsi bisa merusak kepercayaan terhadap satu institusi atau bahkan satu bangsa. Nah, ilustrasi ini mengingatkan kita untuk waspada terhadap eh, kerusakan tersembunyi dan pentingnya menjaga integritas sejak awal. Karena jika dibiarkan, korupsi akan merusak, ya, akan merusak sistem. Nah, ini eh, apa namanya pengertian-pengertian korupsi. Silakan kalian baca sendiri. Nah, ini juga ya istilah korupsi ya. Seperti yang dikatakan oleh Purwadarmita. Ya, silakan kalian bisa pahami di sini pengertian korupsi. Jadi dari ini, dari pengertian ini kita dapat membuat apa ya kesimpulan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh orang yang diberi amanah ya seperti penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi ini merupakan bentuk ketidakjujuran yang sangat merugikan masyarakat. Nah, apa sih bentuk tindakan yang sesuai dengan pernyataan tadi? Coba. Maka bentuk tindakan yang sesuai yaitu
menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri ya. Jadi itu tindakan korupsi yang dengan pernyataan yang Ibu sampaikan tadi ya, yang terkait dengan kejahatan dilakukan oleh orang yang diberi amanah ya. Nah, tapi dia menyalahgunakan jabatannya. Hmm. Lalu menurut undang-undang nih, dapat kalian baca sendiri bagaimana sih menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya eh, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan ya, nih, jadi perilaku seseorang yang menggunakan jabatan untuk memperkaya diri, merugikan negara, serta bersedia menerima imbalan untuk mengubah keputusan ini termasuk dari apa coba? Termasuk dari tindakan pembusukan dan dapat disuap itu. Nah, korupsi itu apa? Ya, jadi ada dua hal terkait korupsi. Pertama, tindak pidana korupsi. Ya, jadi tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang ya. Nah, dan seseorang ini memiliki kekuasaan atau jabatan publik ya. Nah, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain ya, yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, ciri-ciri tindak pidana korupsi ini yaitu penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, niat untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain, merugikan negara, sistematis ya. Jadi biasanya dilakukan secara sistematis, tersembunyi, dan kolaboratif. Baik, seperti itu ya. Nah, contoh yang sering eh, terjadi itu yaitu adanya penyuapan, kemudian penggelapan dana, pemerasan, gratifikasi, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua perilaku korupsi. Perilaku korupsi itu segala bentuk sikap tindakan untuk biasanya mencerminkan ketidakjujuran, penyalahgunaan kepercayaan, dan tidak bermoral yang dapat mengarah pada tindakan korupsi meskipun belum tentu melanggar hukum secara langsung. Ya, jadi seperti ini. Nah, ciri-ciri perilaku nih, perilaku, ciri-ciri perilaku korupsi. Jadi bukan tindakan tapi baru perilakunya ya. Nah, itu biasanya ya memiliki ciri-ciri mementingkan diri sendiri ya di atas kepentingan umum. Tuh, kemudian juga ciri-cirinya, ciri-cirinya itu mengabaikan etika dan tanggung jawab moral. Nah, kemudian juga ciri-ciri perilaku korupsi ini terbiasa berbohong, menipu, memanipulasi, kemudian apalagi ya, menormalisasi penyimpangan, ya, seperti menyontek, plagiat, atau pungli, ya, dan pungli gitu ya. Nah, ini tidak merasa bersalah saat menikmati hasil yang tidak jujur, ya. Jadi banyak eh, yang bisa dicontohkan ya. Hmm, seperti misalnya mahasiswa mencontek saat ujian, pegawai yang mengurangi waktu kerja untuk keperluan pribadi, lebih banyak main game ya, udah digaji, dapat remon atau tukin, waktunya dipakai untuk main game ya, seperti itu. Ini banyak itu yang banyak kasus seperti itu juga ya. Kemudian masyarakat misalnya memberikan uang pelicin, ini contohnya perilaku korupsi, memberikan uang pelicin. Nah, kemudian menggunakan jabatan untuk kepentingan keluarga, misalnya seperti itu ya.
Nah, dari eh, apa namanya? Dari materi, ya, materi pendidikan budaya anti korupsi ini eh, atau eh, penyuluhan atau pendidikan budaya anti korupsi ini ya berharap bahwa eh, akan dapat mengurangi perilaku-perilaku yang berpotensi menimbulkan korupsi lah seperti itu. Kemudian apa sih ciri-ciri korupsi? Nah, ini ciri-ciri korupsi ya dapat kalian baca suatu pengkhianatan, hmm, seperti itu ya. Ada kepercayaan. Nah, ini ya korupsi ini seringkali tidak dilakukan oleh satu orang saja ya, melainkan melibatkan lebih dari satu pihak ya, seperti pejabat, kontraktor, dan perantara ya, yang saling kerjasama untuk menyelewengkan dana publik. Nah, pertanyaannya apa sih istilah yang tepat untuk menggambarkan bentuk kerjasama dalam melakukan kejahatan korupsi itu? Ya. Jadi, yaitu istilah yang tepat yaitu tindak pidana bersama atau konspirasi korupsi ya. Nah, seperti itu. Kemudian dari materi ini juga dapat apa ya, diuraikan bahwa dalam beberapa kasus korupsi ya, pelaku korupsi itu menggunakan kekuasaan atau jabatan ya untuk mengubah atau memanipulasi aturan hukum ya. Nah, ini agar tindakannya tampak legal ya dan tidak seperti etika dan berusaha tidak bisa dijerat secara hukum. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira apa sih bentuk praktek korupsi tersebut dalam konteks kejahatan korupsi? Maka jawabannya adalah eh, bentuk prakteknya adalah upaya pembenaran, ya, upaya pembenaran hukum terhadap perbuatan korup seperti itu. Kemudian ada lagi pernyataan terkait dengan materi ciri-ciri anti korupsi ini, yaitu eh, bahwa korupsi tidak hanya dilakukan secara terang-terangan, ya biasanya kan seperti itu, tetapi juga melalui rekayasa hukum atau regulasi. Nah, ya, untuk menyamarkan seperti itu ya. Jadi eh dan ini semua ya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu agar tindakan penyimpangannya tidak bisa dianggap melanggar hukum. Jadi merekayasa hukum atau regulasi. Ya. Nah, pertanyaannya apa sih dampak dari tindakan eh, apa namanya rekayasa hukum dan regulasi? Apa sih kira-kira dampaknya terhadap sistem hukum dan keadilan? Nah, dampaknya tentu saja ya akan merusak integritas hukum dan melemahkan kepercayaan publik ya. Nah, contoh ya, ada yang sebelum Pilpres tuh ya, ada yang merekayasa eh, apa namanya? Bukan merekayasa. Ya, boleh dikatakan merekayasa ya dengan mm, melalui regulasi di apa namanya? Di semacam digugat lah regulasi itu ya. Aturan itu digugat ya supaya
eh, oknum ya, saya katakan oknum, saya tidak mau nyebutkan namanya atau jabatannya. Supaya oknum itu dapat mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin nasional ya. Nah, itu juga salah satu apa ya hmm, tindakan merekayasa hukum atau regulasi ya. Jadi misalnya melalui Mahkamah Konstitusi gitu ya, merubah aturan ya, hanya untuk demi kepentingan apa? Kepentingan dirinya ya, yang mengatasnamakan untuk perjuangan untuk rakyat pada sesungguhnya untuk kepentingan dirinya. Nah, kemudian eh, dari materi ciri-ciri anti korupsi juga ada apa pernyataan nih misalnya seorang pejabat publik ini sengaja misalnya menunda pembangunan fasilitas umum ya karena lebih memprioritaskan proyek milik keluarganya ya misalnya ya yang bisa memberikan keuntungan pribadi ya. Nah, eh, tindakan ini tentu saja mengabaikan kebutuhan masyarakat luas kan, karena menguntungkan kepentingan pribadi. Pertanyaannya, apa sih bentuk tindakan korupsi yang ditunjukkan dalam kasus yang saya bacakan tadi, yang saya sampaikan tadi, misalnya, maka bentuk tindakan korupsi yang dimaksud itu yaitu penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Seperti itu. Kemudian juga eh, sebagai contoh ketika pejabat memutuskan anggaran digunakan untuk proyek tertentu ya yang menguntungkan kelompok tertentu padahal ada kebutuhan publik yang lebih mendesak. Nah, maka ia mengorbankan kepentingan umum demi kepentingan pribadi atau golongan. Nah, apa sih pertanyaannya dampak dari tindakan tersebut coba yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada eh, kepentingan umum maupun golongan. Maka eh, dampak negatif dari tindakan itu yaitu menghambat kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, ya kan? Seperti itu. Kemudian jenis-jenis korupsi dipandang dari segi tipologi ya. Nah ini ada 7 ya jenis korupsi akan saya urai satu persatu. Nah, jenis korupsi dipandang dari segi tipologi seperti korupsi transaktif. Ya, ini korupsi transaktif yaitu menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima. Demikian keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Nah, ada contohnya, seorang pengusaha memberikan sejumlah uang kepada pejabat pemerintah. Ya, nah agar apa? Agar perusahaannya memenangkan tender proyek. Meskipun proyeknya itu tidak memenuhi kualifikasi atau tidak memenuhi syarat. Nah, tapi pejabat ini menyetujui karena ingin mendapatkan keuntungan ya. Nah, pertanyaannya, bentuk korupsi seperti itu, ini termasuk jenis korupsi apa? Kan korupsi yang dimaksud adalah korupsi transaktif. Itu sebagai bentuk contoh tadi ya. Kemudian juga eh, apa sih ciri utama dari korupsi transaktif? Yaitu ciri utamanya ada kesepakatan timbal balik antara kedua belah pihak untuk saling menguntungkan secara tidak sah. Ya. Nah, kemudian korupsi yang memeras. Ya.
Korupsi yang memeras itu merupakan korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang dia hargainya. Ya, Nah, misalnya sebagai contoh ya terkait dengan korupsi yang memeras. Seorang pejabat pemerintah itu meminta uang pelicin kepada warga yang ingin mendapatkan layanan administrasi atau izin, ya, meskipun prosedur itu seharusnya gratis. Nah, warga yang merasa tertekan akhirnya memenuhi permintaan pejabat tersebut untuk mendapatkan layanan yang seharusnya mereka terima tanpa mengeluarkan biaya tambahan, misalnya seperti itu ya. Nah, kira-kira apa sih bentuk korupsi itu? Nah, bentuk korupsi itu tak lain tak bukan adalah korupsi pemerasan. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga eh, terkait dengan ini korupsi yang memeras ini, sebagai contoh ya, ada seorang petugas kepolisian menahan kendaraan eh, pengguna jalan ya dan meminta uang sogokan agar tidak dikenakan sanksi. Nah, meskipun pengemudi kendaraan itu tidak melanggar aturan. Nah, petugas itu memanfaatkan posisi dan kewenangannya untuk memeras uang dari pengemudi. Nah, kira-kira apa sih dampak utama dari pemerasan terhadap masyarakat itu? Nah, jawabnya adalah dampaknya itu dapat menghambat proses hukum dan meningkatkan ketidakadilan. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah korupsi investif, yaitu korupsi dengan pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Jadi baru seperti invest lah, invest dulu lah ya, nabung ya, nyimpan nyimpan apa ya, nyimpan pesan korupsi lah gitu ya. Jadi korupsi investif ini ya jenis korupsi yang melibatkan penggunaan uang atau sumber daya secara ilegal ya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kekuasaan di masa depan ya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan seseorang yang menginvestasikan uang sumber daya atau uang ataupun sumber daya lain misalnya memberikan bantuan kendaraan atau apa ya atau pengaruh jasa ya. Ini, ini mengharapkan keuntungan besar lebih tinggi atau keuntungan jangka panjang di masa yang akan datang. Nah, itu seperti itu. Nah, dengan kata lain ya, korupsi investif ini memberikan barang atau jasa kepada pihak lain tanpa adanya hubungan langsung ya dengan keuntungan tertentu. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang investif ya. Jadi udah berulang-ulang Ibu jelaskan juga Ibu contohkan. Nah, jika ada pernyataan ya bahwa seorang pejabat yang memiliki wewenang dalam pengelolaan dana negara, nah secara diam-diam melakukan investasi pribadi dalam bentuk proyek yang dikelolanya. Melalui proyek tersebut, ya, pejabat itu memperoleh keuntungan finansial yang sangat besar ya, meskipun dana tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Nah, ingat ya, tidak akan saya ulangi lagi penjelasan saya. Kira-kira pertanyaannya yaitu jenis korupsi macam apa yang saya maksudkan tadi. Maka jenis korupsinya adalah korupsi investif. Kemudian dapat saya contohkan juga misalnya seorang kepala desa ya, eh kepala dinas lah ya, kepala dinas apalah gitu ya, menggunakan jabatannya untuk mendapatkan saham di perusahaan yang mengerjakan proyek pemerintah misalnya. Nah, dengan harapan memperoleh keuntungan lebih besar dari investasi. Ia sengaja misalnya sengaja memilih perusahaan yang dikelola oleh teman dekatnya
Nah, ini jangan tidak percaya ada yang seperti itu ya. Nah, meskipun apa perusahaan itu tidak memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Lalu pertanyaannya adalah apa sih dampak negatif dari korupsi investif ini dalam konteks pemerintahan ya? Jadi dampaknya adalah menyebabkan pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya publik ya, seperti itu. Nah, kemudian ini terkait dengan korupsi perkerabatan. Ya, jadi silakan kalian baca. Nah, korupsi ini nepotistik ya, yaitu korupsi yang dilakukan dengan memberikan perlakuan khusus kepada teman atau kerabat kerja. Ya, kembali lagi kasus ini pernah juga terjadi ya, bahwa menyalahi etika sebenarnya ya, ketika mau proses pencalonan menjadi pemimpin nasional. Kalian silakan kalian pahami sendiri ya, arah pembicaraan ibu kemana, arah penjelasan ibu. Nah, kemudian ada sebuah pernyataan misalnya seperti ini. Seorang pejabat pemerintah memberikan kontrak besar kepada perusahaan yang dimiliki oleh saudaranya. Ya. Nah, meskipun perusahaan itu tidak memenuhi kriteria yang diperlukan. Ya. Nah, ini ya dilakukan tanpa adanya transparansi atau prosedur yang benar. Lalu, apa sih jenis korupsi itu terkait dengan eh, memberikan kontrak besar kepada perusahaan yang dimiliki oleh saudaranya itu, ya, maka jawabannya adalah korupsi kekerabatan, ya. Kemudian lalu misalnya lagi seorang pejabat daerah memberikan proyek pembangunan eh, kepada perusahaan yang dimiliki oleh anaknya. Nah, meskipun perusahaan itu tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang eh, yang disyaratkan itu karena ingin menguntungkan keluarganya sendiri. Ya. Lalu apa sih dampak dari korupsi perkerabatan bagi sistem pemerintahan di masyarakat coba? Yaitu dampaknya itu mendorong terjadinya ketidakadilan dan merugikan masyarakat. Ya, kan? Nah, berikutnya adalah korupsi defensif. Ya. Korupsi defensif itu perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Nah, korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri. Eh, jadi eh, sebagai contoh ya ilustrasi seorang pegawai menerima gratifikasi dari pihak swasta dengan alasan untuk melindungi dirinya agar tidak terkena masalah hukum. Misalnya seperti itu. Nah, karena merasa tertekan dengan kondisi yang ada di tempat kerjanya, ya. Jadi dia menerima gratifikasi itu, ya. Nah, pertanyaannya apa yang menjadi pendorong utama dari tindakan korupsi defensif itu? Nah, jadi pendorongnya adalah karena adanya tekanan ancaman yang dirasakan untuk melindungi diri dari posisinya, ya. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah korupsi otogenik, ya. Itu korupsi yang dilaksanakan oleh seseorang secara seorang diri. Nah, korupsi otogenik ini korupsi yang dilakukan karena adanya kesempatan ya. Ingat tuh, adanya kesempatan dan ada niat untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahaman atas sesuatu yang hanya diketahuinya sendiri. Nah, korupsi jenis otogenik ini merupakan tindakan korupsi yang dilakukan tanpa melibatkan orang lain. Nah, korupsi ini bisa terjadi ketika seorang memiliki informasi yang tidak ketahui oleh orang lain dan memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Contohnya yaitu korupsi otogenik yaitu membocorkan hasil rapat ya,
atau kebijakan yang belum diumumkan secara resmi. Kemudian contoh lain itu anggota DPR mengundang suatu mendukung suatu undang-undang untuk mendapatkan keuntungan finansial pribadi, ya. Tanpa mempertimbangkan akibat dan mungkin akibat yang mungkin terjadi, ya gitu. Misal contoh yang lain juga, anggota DPR memanfaatkan pengetahuannya tentang undang-undang kawasan pembangunan untuk dibocorkan kepada rekannya, seperti itu, ya. Nah, dari materi kasus otogenik ini sebagai contoh, ya, misalnya seorang pejabat publik itu secara sukarela menggunakan wewenangnya untuk menyalahgunakan dana negara demi kepentingan pribadinya. Nah, meskipun tidak ada pihak lain yang memintanya. Nah, ini ia melakukannya, ya, orang itu misalnya melakukannya, tindakan tersebut, ya, semata-mata untuk kepentingan pribadi tanpa tekanan dari luar. Nah, pertanyaannya yaitu apa sih jenis korupsi yang terjadi dalam kasus tadi yang saya jelaskan, ya. Maka tentu saja jenis korupsinya yaitu korupsi otogenik. Lalu eh, eh, misalnya seorang pejabat ini, ya, yang merasa punya kesempatan untuk mengakses dana proyek pemerintah, ya. Nah, dengan niat pribadi untuk memperkaya diri sendiri, mengambillah sejumlah uang secara diam-diam tanpa ada yang mengetahui. Nah, ia merasa bahwa tidak ada yang akan melaporkannya, gitu kan. Nah, pertanyaannya apa yang menjadi pendorong utama dari tindakan korupsi otogenik ini, ya? tindak Tindakan apa tindakan pendorong utamanya yaitu niat pribadi, ya, untuk meraih keuntungan secara ilegal, ya. Jadi korupsi itu terjadi karena adanya niat dan kesempatannya, seperti itu. Kemudian eh, berikutnya adalah korupsi dukungan. Korupsi dukungan atau korupsi sportif ini, ya. Jadi korupsi ini dilakukan dengan menciptakan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi, ya, biasanya seperti itu. Nah, korupsi dukungan ini merupakan perilaku culas, ya, yang memberikan peluang terhadap praktek korupsi di suatu organisasi. Nah, korupsi ini dilakukan untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada. Nah, seperti itu, ya. Eh, Jenisnya bisa suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pembenturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, nah, seperti itu, ya. Eh, Kemudian eh, sebagai ilustrasi, seorang pejabat politik memberikan sejumlah uang kepada partai politik tertentu, ya, agar mereka memberikan dukungan untuk pencalonan dirinya dalam pemilihan umum, misalnya, ya. Nah, ia berharap nih, ya, dengan dukungan itu seorang pejabat politik tadi, ya, memiliki posisi lebih kuat dan dapat mengakses berbagai keuntungan. Pertanyaannya, apa sih jenis korupsi yang terjadi dalam kasus yang saya ceritakan tadi, ilustrasikan tadi, yaitu korupsi dukungan. Hmm. Berikutnya juga, ya, penjelasan saya sebagai contoh, ya, sebuah perusahaan memberikan dukungan material kepada anggota legislatif dengan tujuan untuk mendapatkan proyek pemerintah, ya, yang menguntungkan. Sebagai balasannya, anggota legislatif ini berjanji akan mempermudah izin dan
pengesahan proyek yang diajukan perusahaan tersebut ya. Pertanyaannya, apa dampak dari korupsi dukungan terhadap proses pengambilan keputusan? Ya, maka jawabnya adalah dampaknya itu menghambat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik dan menguntungkan pihak tertentu. Ya. Lalu bagaimana sih modus dan pola korupsi? Nah, modus dan pola korupsi ini ada modus aktornya. Ya, kalau ini korupsi konvensional ya. Nah, ini pelakunya biasanya PNS, penegak hukum, bentuk atau modus korupsinya itu SPPD, tiket program fiktif, ya. Nah, kemudian ini ya contohnya nih, silakan kalian baca sendiri. Nah, kemudian state capture corruption ini desain kebijakan yang koruptif ya, seperti apa ya, kasus kan wakil Kapolri kalau tidak salah ya, Joko Susilo apa Joko Santoso lupa-lupa juga lah ya. Nah, pokoknya terkait dengan tidak salah itu KTP gitu ya. Ini terkait dengan desain kebijakan ya. Nah, pelakunya birokrat, makelar, pengurus parpol, anggota DPR atau DPRD ya. Jadi ini dapat dilihat ini pelakunya. Seperti itu ya. Sebagai contoh terkait dengan modus korupsi ini ya. Seorang pejabat itu menggunakan surat SPPD ya untuk melakukan perjalanan ya. Nah, sebenarnya bukan untuk urusan dinas, tapi untuk kepentingan pribadi seperti berlibur atau menghadiri acara keluarga. Nah, tapi dia menggunakan anggaran yang dari negara. Nah, kira-kira apa sih modusnya? Modusnya adalah modus SPPD seperti itu. Nah, eh ini modus korupsi saat ini melibatkan keluarga ya. Dapat dilihat. Ini silakan kalian baca sendiri. Ya. Nah, ini ada kasus yang ini ya, korupsinya bersama-sama dengan cara mencuci uang. Nah, silakan kalian baca kasus Ratu Atut Kosia, mantan gubernur Banten yang dihukum 7 tahun penjara ya. Silakan kalian baca sendiri. Itu bentuk korupsinya kalau tidak salah money laundry ya, seperti itu. Apa sih money laundry? Yaitu seorang yang mendapatkan uang melalui praktek korupsi dapat mendirikan perusahaan fiktif ya dan menggunakannya untuk melakukan transaksi keuangan. Misalnya mereka melakukan transaksi jual beli barang-barang yang tidak ada ya, fiktif. Nah, ini jadi ya intinya untuk menguras uang negara dengan menggunakan perusahaan fiktif, eh, biasanya itu untuk ikut dalam kontrak kerja, kontrak pengadaannya dengan instansi pemerintah. Nah, sebagai contoh, seorang pengusaha yang memperoleh uang dari hasil korupsi ya, kemudian memindahkan uang tersebut ke rekening perusahaan fiktif dan mengalihkan dana ke luar negeri untuk menyamarkan asal-usul uang itu. Jadi tujuannya itu agar tampak seperti hasil dari transaksi yang sah. Itulah yang dikatakan sebagai money laundering atau pencucian uang. Seperti itu. Nah, ini
Dapat kalian baca sendiri ya, tidak akan saya jelaskan. Ini juga ini adalah eh, pola umum dari korupsi ya. Pola umum korupsi ini jadi ada penyuapan, penggelapan, komisi, pemerasan, pilih kasih, penyalahgunaan wewenang, eh, bisnis orang dalam, nepotisme, sumbangan ilegal, kemudian pemalsuan ya. Jadi inilah pola umum korupsi. Nah, korupsi dari beberapa perspektif ya. Ada 4 perspektif itu. Kalau korupsi berdasarkan perspektif budaya ya. Nah, ini kalian baca sendiri. Jadi di beberapa budaya ya pemberian uang atau hadiah sebagai bentuk apa ya penghormatan atau tanda terima kasih ini dianggap sebagai hal yang biasa dan diterima. Bahkan jika itu melibatkan pejabat pemerintah yang menerima gratifikasi untuk mempermudah proses administrasi misalnya ya. Nah, itu. Jadi biasanya ya korupsi dari perspektif budaya ini kasusnya adalah penerimaan gratifikasi yang dianggap sebagai bagian dari budaya. Hmm, itu ya. Nah, ini juga silahkan baca sendiri kalian, pahami ya, sudah cukup jelas itu eh, narasinya. Nah, di sini ada pernyataan ya, membiasakan saatnya ya kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Jadi kalimat ini mengingatkan kita ya untuk tidak membenarkan tindakan yang salah atau buruk hanya karena itu sudah menjadi kebiasaan atau tradisi. Nah, sebaliknya ya, kita harus berusaha untuk membiasakan perilaku yang benar dan mengutamakan integritas, kejujuran, dan keadilan dalam setiap tindakan, khususnya dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Contoh dalam prakteknya itu membiasakan yang benar, yaitu seperti misalnya seorang pejabat ya menolak menerima gratifikasi. Meskipun itu sudah menjadi praktek umum, misalnya di kalangan pejabat lain. Nah, ini berpegang pada prinsip integritas dan transparansi ya, meskipun membuatnya berbeda yang biasa dilakukan ya, seperti itulah ya. Nah, ini sebagai contoh kasus korupsi dilihat dari perspektif agama. Ya. Silakan kalian baca sendiri ya. Bayangkan ya. Barang siapa membeli baju dengan harga 10 dirham, sedangkan 1 dirham saja didapat dari yang 10 itu berasal dari sumber haram, maka Allah SWT tidak akan menerima salat orang tersebut. Bayangkan. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua dalam petunjuk Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini juga nih ya, jadi hanya karena sesuap makanan ya. Ya. Hamba ya, hamba mana saja yang dagingnya tumbuh dari barang haram dan riba, maka api neraka akan melahapnya. Ini hadisnya.
Gitu kan? Nah, ini juga dari perspektif agama. Nah, ini dari perspektif agama Kristen, tadi Islamnya. Silakan kalian baca. Nah, apa sih maknanya ini? Ini larangan berbuat curang ada di 10 hukum Taurat ya. Hmm. Nah, ini apa? Tapi kalian pelajari coba ini Efesus 2:15 yang membatalkan hukum Taurat ini. Silakan baca sendiri kalian. Jadi pada prinsipnya tidak ada satu agama, satupun agama di Indonesia yang membolehkan korupsi. Ya, demikian. Nah, kalau korupsi dari perspektif hukum, silakan dibaca juga sendiri. Jadi kesimpulannya, korupsi dipandang dari perspektif agama, jadi harta hasil korupsi dianggap haram dan dapat menghalangi terkabulnya doa. Tuh, hati-hati. Kalau korupsi dipandang dari perspektif ekonomi, yaitu korupsi dapat berdampak pada lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan menyebabkan banyaknya pengangguran ya, karena investor tidak mau masuk ke Indonesia atau ke negara yang korup. Korupsi dipandang dari perspektif budaya, yaitu ini korupsi ini dapat menghancurkan peradaban ya. Jadi baik peradaban, sistem perekonomian dan mentalitas suatu bangsa ya. Jadi seperti itulah ya kira-kira. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari beraksi berantas korupsi.